Guys, percaya nggak sih, dalam beberapa bulan terakhir saya bisa mendapatkan sekitar 16 juta rupiah. Memang bukan penghasilan YouTube terbanyak teman-teman, tapi saya bersyukur bisa dapat sebanyak ini dari beberapa bulan saya nge-YouTube di YouTube saya sendiri. Nah, yang menariknya di sini saya buat kontennya itu re-upload ya teman-teman. Jadi bukan konten original, jadi konten re-upload itu yang saya edit lagi. Bang, ajarin dong bang, ini bang. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan statistik dari YouTube saya sendiri. Nah, di sini ini adalah penghasilan saya yang lumayan ya teman-teman untuk ngisi kantong-kantong lah. Nah, di sini saya mulai ramenya itu dari bulan Juni gitu ya teman-teman. Jadi saya mulai buat video YouTube Shorts itu dari bulan Juni. Kalau di bulan-bulan sebelumnya itu saya buat YouTube itu yang YouTube video panjang ya. Tapi karena saya rasa itu cukup susah ramenya, jadi saya beralih ke YouTube Short yang kontennya juga hampir mirip ya dengan konten panjang gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman statistiknya itu di sini saya bisa dapat sekitar 4 juta di bulan pertama ketika saya buat video short di bulan Juni itu saya dapat 4 juta rupiah, dan di sini itu iklan halaman tonton saya cuma dapat sekitar 3.000 teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan ya, saya udah nge-YouTube lama tapi untuk konten video panjang itu saya cuma dapat 3.000 dalam sebulan gitu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang sedikit sekali lah ya teman-teman. Nah, di sini untuk CPM-nya itu saya mendapat sekitar 12.000 ya untuk 1.000 pemutaran gitu teman-teman. Nah, di sini ini YouTube Premiumnya itu ada sekitar 56.000 penghasilan yang saya dapatkan. Di bulan Julinya itu saya udah dapat 2 juta. Jadi berkurang ya karena kontennya juga kebetulan saat itu ya udah mulai menurun dan gak rame lagi teman-teman. Nah, setelah bulan Juli itu masuk ke bulan Agustus, di sini saya cuma dapat sekitar 1 juta dan waktu itu saya nggak digaji ya. Ya di sini saya nggak dapat gajian karena ya biasanya untuk bisa digaji itu kalian harus butuh sekitar 1.300.000 rupiah. Nah, setelah itu kita masuk ke bulan September. Di sini saya dapat langsung 3.600.000 karena ada lagi peningkatan teman-teman ya. Ada lagi video saya yang lagi rame yang naik gitu, jadi saya dapat 3.600.000 rupiah. Kemudian setelah itu masuk ke bulan Oktober, di sini saya cuma dapat 1 juta. Jadi menurun lagi ya teman-teman, tidak serame yang sebelumnya gitu. Jadi lumayan sepi waktu itu, tapi di bulan Oktober saya gajian ya karena kebetulan di sini di dalam AdSense-nya itu ada 2 akun YouTube. Jadi karena estimasinya itu udah melampaui ambang batas, jadi akhirnya bisa dibayar atau digaji yang di bulan Oktober teman-teman. Dan sekarang di bulan November ini yang lagi berjalan sekitar 3.100.000. Ini yang bakalan digaji, tapi ini lagi berjalan nunggu sampai akhir bulan November ini teman-teman. Dan disatukan juga dengan penghasilan dari YouTube saya yang lainnya gitu. Nah, jadi estimasi saya itu tadi yang saya katakan tadi, saya udah dapat sekitar 16 juta. Dimulai dari saya buat YouTube Short itu di bulan Juni teman-teman. Jadi lumayan lah ya. Lalu konten apa yang saya buat teman-teman supaya saya bisa dapat penghasilan? Nah, di sini saya akan kasih contohnya konten yang biasanya seperti saya buat gitu untuk bisa dapat penghasilan di YouTube Short gitu. Dan ada beberapa channel yang juga melakukan cara ini sehingga mereka bisa dapat penghasilan yang lumayan ya teman-teman. Sebagai contoh di sini ada yang namanya Om Diki yang subscribernya itu udah hampir 2 juta. Nah, kontennya itu hampir sama seperti konten saya juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini konten dari Om Diki ini, di sini dia ngambil video orang lain ya. Di sini contohnya ini kita bisa lihat contohnya di sini ya. Pertanian. Ketika antri SPBU, motor kakak ini lampunya mati, tapi bukannya dibawa ke bengkel teman-teman. Begini cara dia benerin lampunya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ada video yang diambil dari sosial media lain, misalnya Instagram atau sosial media apalah itu. Kemudian dia download, dan setelah itu dia narasikan menjadi video narasi teman-teman. Jadi semua videonya itu bukan video ori ya. Jadi bisa dibilang video narasi yang sudah diambil terlebih dahulu, kemudian diceritakan atau dinarasikan. Kita bisa lihat dari videonya yang paling populer di sini, dia udah dapat sekitar 49 juta penonton ya teman-teman. Kalau kalian bisa bandingkan dengan pendapatan saya tadi, di sini untuk 74 juta penayangan di sini saya dapat sekitar 16 juta teman-teman. Jadi kalian bisa bandingkan ya, untuk satu video ini aja yang ditonton 49 juta kali, itu dia bisa dapat estimasi penghasilan dari 12 juta sampai 15 juta rupiah ya, dari satu video aja. Tapi di sini kalian bisa lihat itu video-video yang lainnya juga banyak yang viral, dari 43 juta, 35 juta dan lain sebagainya teman-teman. Jadi lumayan banyak video yang lagi viral gitu. Dan di sini kita bisa lihat lagi konten yang kedua. Di sini dari Fakta Hewan. Nah, orang ini tuh juga kontennya hampir sama ya teman-teman. Jadi dia ambil video dari sosial media dan kemudian dia narasikan. Ini subscribernya udah sekitar 819.000. Dan lihatlah, ini kontennya juga hampir sama seperti yang tadi ya. Kalian bisa lihat untuk yang populernya sendiri, di sini dia udah dapat sekitar 37 juta penonton. Dan itu hampir sama kebanyakan ramenya gitu ya teman-teman. Jadi bayangkan aja kalau 37 juta itu udah berapa penghasilan yang didapatkan dari satu video aja. Kemudian selanjutnya ada lagi channel lain yang namanya Terenyuh seperti ini.
Ini 387.000 subscriber. Di sini juga kontennya hampir sama, ambil konten atau video dari sosial media lain kemudian dinarasikan. Di sini untuk yang populernya dia dapat sekitar 80 juta teman-teman ya. 80 juta kali ditonton. Ini yang paling viralnya. Jadi lumayan lah ya penghasilan dari YouTube Short ini. Padahal cuma ngambil video orang lain. Kemudian ini di bagian yang keempat ada yang namanya Mr. Blaze, tapi orang ini itu ceritakan tentang gamenya, fakta-fakta yang unik gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini dia lumayan juga ya, sekarang udah lagi rame gitu teman-teman. Kalian juga bisa coba ikuti caranya ya. Kalau sebelumnya dia itu biasanya ceritakan tentang film-film seperti ini ya. Nah sekarang dia fakta-fakta game kayak gitu. Jadi kalian bisa ikutilah ya. Untuk populernya dia dapat sekitar 6,5 juta penonton teman-teman. Lalu gimana cara membuat videonya itu? Ya sebenarnya gampang aja ya teman-teman. Kalian harus cari videonya dulu di sosial media seperti di Instagram gitu. Kemudian setelah itu kalian coba narasikan atau ceritakan video itu seperti yang dilakukan oleh orang ini ya teman-teman. Baru setelah itulah kalian tambahkan musik, kalian tambahkan teks itu ke video yang sudah kalian ambil. Nah itulah cara singkatnya gimana cara membuat konten short seperti ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya cukup mudah, nggak ribet-ribet amat karena bahannya juga bisa kita ambil dari sosial media lain ya. Jadi nggak terlalu masalah ya buat dipakai cara beginian. Bang, apakah aman? Ya ada beberapa risikonya teman-teman. Risikonya itu seperti yang saya alami pernah itu adalah risiko karena mungkin pemilik videonya tidak menyetujui. Jadi kebanyakan memang itu biasanya nggak terlalu peduli ya, tapi ada juga pemilik video yang tidak menyetujui, nanti mereka akan mengajukan untuk penghapusan video gitu. Yang kedua itu kalau kalian buat video YouTube Short ini usahakan buat video yang aman, jangan ada konten kekerasan, jangan ada konten tentang yang berbahaya. Nah saya pernah buat seperti itu dan saya benar-benar langsung kena pelanggaran ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman untuk konten YouTube Short ini. Kalian coba tiru caranya, nanti untuk tutorialnya mungkin saya akan sertakan di video-video saya berikutnya gimana cara buat kontennya dari awal sampai akhir gitu. Tapi kira-kira buat kalian yang malas buat kontennya, di sini saya mau tunjukin ke kalian ada satu produk seperti ini yang membuat konten YouTube Short gitu teman-teman. Nah di sini tuh jasa buat video narasi YouTube. Nanti harganya itu di sini harganya cuma 100.000 ya, dan ini memang harganya udah 100 ribuan, udah tok nggak bisa diubah-ubah lagi. Di sini dia akan membantu membuatkan narasi video untuk diunggah di YouTube Short. Jadi nggak perlu cari bahan, kemudian nggak perlu rekam suara dan edit karena nanti bakalan direkamkan juga. Dan kamu cukup diam dan duduk saja, nanti akan dieditkan ke kamu ya. Harga satu videonya itu sekitar 5.000 per video. Jadi kalau misalnya pesan 100.000 di sini, kalian bakalan dapat 20 video narasi YouTube Short seperti ini. Seperti yang tadi itu yang lagi rame itu teman-teman. Untuk satu pesanan ini kamu sudah mendapatkan 20 video. Proses pengerjaannya itu ya cari bahan dulu, rekam suara, dan di bagian editing video seperti penambahan teksnya untuk nambah-nambah subtitle dan juga ada voice overnya. Jadi 100.000 udah dapat semuanya dan dapat 20 video. Waktu pembuatannya di sini sekitar 3-7 hari ya teman-teman. Jadi worth it lah buat kalian coba dan kalian pakai, siapa tahu memang rezeki kalian di situ. Oke, sampai di situ saja video saya kali ini. Semoga video ini benar-benar membantu kalian para pencari cuan. Ya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini biar saya makin semangat buat konten-konten menarik berikutnya.